Apakah kita harus menunggu suci untuk bisa berdakwah? Apakah orang yang tidak sempurna seperti kita selain Nabi dan Rasul harus menunggu sempurna untuk bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran? Apakah nasihat menasihati itu hanya boleh antara orang yang suci kepada orang yang berdosa? Apakah tidak boleh kita yang masih punya kelemahan untuk menyampaikan kebenaran dan saling menasihati satu sama lain? Jawabannya, fala budda lil insani minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal wa'dhi wat tadhkiri walau lam ya'idh illa ma'sumun minaz zalali lam ya'idhin nasa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun li'annahu la ismata li ahadin ba'dahu. Kata Imam Ibn Rajab, tidak boleh tidak, artinya mesti, fala budda, seharusnya lah, lil insani, bagi manusia, minal amri bil ma'rufi, dari mengajak kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkari, dan menolak kemungkaran, melawan kemunkaran, menjauhkan manusia daripada kemunkaran, wal wa'dhi, dan menasihati, wat tadhkiri, dan mengingatkan orang-orang, walau lam ya'idh illa ma'sumun minaz zalali lam ya'dhin nasa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Andaikan kita yang tidak maksum ini tidak diperkenankan untuk memberikan dakwah, menyampaikan dakwah dan memberikan nasihat, andaikan selain yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul, andaikan manusia yang tidak maksum itu tidak boleh memberikan nasihat dan berdakwah, maka niscaya tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan dakwah, tidak akan ada satu orang pun yang pantas untuk menyampaikan nasihat setelah Rasulullah SAW. Tidak akan ada satu orang pun. Jika yang boleh berdakwah itu hanya orang yang maksum, maka tidak akan ada lagi manusia yang berdakwah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jika memang selain yang maksum itu dilarang untuk menyampaikan nasihat, maka siapa yang akan menyampaikan nasihat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena yang maksum adalah Nabi dan Rasul. Li'annahu la ismata li ahadin ba'dahu, karena tidak ada lagi yang maksum seorang pun setelah Nabi dan Rasul. La illam ya'idhil 'asina man huwa mudhnibun faman ya'idhil 'asina ba'da Muhammadin. Andaikan orang yang masih melakukan kesalahan, mereka tidak boleh menasihati orang yang bermaksiat, lantas siapa yang boleh untuk menyampaikan nasihat kepada orang-orang berdosa itu setelah Nabi Muhammad? Warwa Ibnu Abi Dunya bi isnadin fihi dha'fun an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan berbagai sanad yang di antara perawinya ada perawi dhaif. Tapi hadis dhaif itu bisa digunakan untuk targhib, tarhib, dan fadhailul a'mal, termasuk dalam hal ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Rasul berkata, muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bihi kullihi wanhau 'anil munkari wa illam tatanahau anhu kullihi. Muru bil ma'rufi, perintahkanlah orang-orang untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, perintahkan oleh kalian. Wa illam ta'lamu wa illam ta'malu bihi kullihi,
walaupun kalian belum mampu untuk mengamalkan seluruhnya. Wanhau 'anil munkari, dan laranglah orang-orang dari berbuat kemunkaran. Jauhkan orang-orang dari kemunkaran. Nasihati orang-orang agar menjauh daripada kemunkaran. Wa illam tatanahu anhu kullihi, walaupun kalian belum mampu menghindari seluruh kemungkaran tersebut, walaupun kalian masih ada melakukan hal-hal yang buruk menurut agama. Jadi walaupun kita belum mampu seutuhnya mengamalkan yang ma'ruf dan menghindari yang mungkar, tetaplah kalian beramar ma'ruf nahyu mungkar. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun pahit rasanya. Ballighu anni walau ayah. Bahkan ini asbabul wurudnya. Ketika sampai kepada para sahabat, Rasul berkata, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku pelajaran walaupun satu ayat. Ilmu dariku sampaikan walaupun satu ayat. Kemudian ya Rasulullah, ada dua sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun kami ini belum mampu untuk sempurna melakukannya, ya, walaupun kalian belum mampu sempurna melakukannya, tetaplah beramar ma'ruf nahyu munkar, karena dengan itu kalian akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, mengamalkan kebaikan dan menjauhi keburukan.